Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini ya. Jadi ini ada requestan mungkin salah satu dari kalian yang minta gua ngebahas tentang ini ya. Dari Dapler 2989. Kok cara bacanya agak sedikit iya. Kalau salah baca sorry ya. Jadi di sini dia nge-request Kak coba bahas VCCP kayak Bang Anggi. Dia udah bahas VCCP. Dan waktu itu gue juga udah nonton videonya Bang Anggi gitu ya. Waktu dia ngebahas VCCP. Jadi mungkin ketika gue ngebahas ini tuh gue akan membuat garis benangnya nih ya, benang lurusnya itu ya. Kemungkinan para pemain Simonida Media gitu ya kan udah tanda-tanda mau kabur nih ya, walaupun websitenya hari ini gue cek masih bisa, itu website ininya ya, website resminya bukan website investasinya masih ada, tapi ya ditakutkan ya para mentor ini ngajak kalian untuk investasi ke tempat lain yang sebenarnya sama aja gitu ya, skema money game Ponzi, yaitu pastinya penipuan, nggak ada jalan lain ya, tidak ada, tolong hamba-hambaku gitu ya. Hamba-hambaku. Oke. Nah, balik lagi di sini, ini untuk daftar ya, namanya adalah vccptvfilm.com. Beh, jadi kalau gue lihat dia itu kayak seolah-olah kalian investasi itu di bidang perfilman ya, tapi kayak cuma nonton-nonton trailer film aja. Tapi kalau kalian cari di Google, ini ada loh website resminya si VCCP ini. Ya seperti kalian lihat di sini ya. Bentar nih, kita harusnya back dulu. Nah, ini ya. VCCP Limited ya. Jadi pendirinya di sini ada Charles Valency, Adrian Coleman, Ian Priest, dan juga Ronnie Caruthers. Nah, kalau cara bacanya salah, mohon dimaafkan. Dan VCCP ini adalah potongan atau kepanjangannya itu kalau tidak salah tadi gue sempet cari-cari, yaitu dari para pendirinya ini nih ya. Misalnya si V-nya itu si Valance, C-nya Coleman, terus C-nya lagi Curters, terus P-nya si Priest gitu ya. Jadi VCCP ini ya kepanjangannya adalah itu, karena tadi gue sempet nyari juga. Terus di sini ada website resminya mereka nih, kalian lihat ya, vccp.com, nggak ada filmnya gitu ya. Dan setelah gue cari-cari, mereka itu kayak lembaga organisasi gitu internasional ya. Jadi kayak nggak pas deh kalau misalkan disambungkan dengan perfilman. Walaupun mungkin ada bidang filmnya, tapi kayaknya nah deh. Kalian bisa lihat, cek langsung di website yang ini ya, website resminya mereka. Bisa ditranslate juga ke bahasa Indonesia. Oke, jadi sebenarnya dari sini saja ya sudah jelas penipuannya. Jangan kalian bilang penipuan itu ketika WD macet, ketika udah kabur, terus akun diblok, baru kalian bilang ini penipuan. Nggak kayak gitu ya. Tapi kalau kalian lihat dari Google aja udah ada nama website resminya, logonya sama, ya namanya persis, ya udahlah ya. Ini bukan kali pertama kok aplikasi skema money game Ponzi nyomot nama-nama perusahaan besar. Ya, ini bukan kali pertama, jadi gue harap kalian bisa lebih cerdas lagi dibandingkan dengan para mafia ini. Ya, jadi kalian bisa cari kok di Google ini ya tentang si VCCP London ini juga gitu ya. Media partnership. Walaupun memang gue juga nggak asing sih ngelihat logo beruangnya itu ya, seperti kalian lihat di sini nih logo beruangnya nih. Ya, pasti nggak asing ya. Tapi ya udah jelas lah ini ya tipu-tipu aja tuh. Ya. Jadi mungkin dia punya beberapa bisnis lainnya ya di luar bisnis utamanya ya, dari core bisnisnya ya. Oke. Terus kita balik lagi ke websitenya. Website tipu-tipunya ya. Di sini kalau kita coba daftar sekarang ya. Di sini terlihat banget daftar itu sangat amat mudah.
Jadi tinggal masukin nomor telepon, password, dan juga kode verifikasi, kode undangan. Selesai. Dan gue yakini ketika kalian daftar nggak ada tuh namanya verifikasi ke nomor telepon kalian ya. Jadi biasanya kayak gitu. Walaupun misalkan ada kode verifikasi dikirimkan ke email ataupun ke nomor telepon kalian, nggak menjamin juga investasi itu aman ya. Jadi kalian memang harus lebih cek lebih lanjut. Tapi kalau dia udah nyomot nama perusahaan besar, itu udah jelas tipu-tipunya ya. Karena gue yakin VCCP yang asli yang beneran pun nggak punya investasi ecek-ecek kayak gini ya. Terus tadi gue sempat lihat juga di grup Telegramnya. Di sini ya, VCCP TV Film Indonesia. Kita lihat nih, tapi nge-share kok loker ya. Terus juga di sini ada nih ya, biasalah tabel-tabel satuan mata uang kelas karyawan penuh waktu alias apa nih ya? Kalian kerja di sini ya. Tapi ya sorry. Jumlah tugas, gaji per bulan, pendapatan tahunan. Fix banget ya. Dan ini keuntungannya nggak masuk ke logika ya. Kerjanya cuma klik habis itu dapat duit. Terus tadi gue juga dapat info dari Facebook ya. Ada orang yang nge-share. Nih ya, jadi dia nge-share kayak gini. Isi dalamnya. Izin share min, aplikasi scam VCCP 21 November. Jadi cukup udah lama ya. Tapi ya ditakutkan tadi gue bilang ya, setelah si Moni dalam media ini goyang gitu ya. Ya, orang-orang awam ini ya mungkin juga diantaranya adalah pemain Ponzi juga pindah gitu ke VCCP yang menurut gua ya sama aja, sama baik gitu ya. Ini mah skema Ponzi juga gitu. Ngapain kalian pindah ke investasi yang ujungnya ya Ponzi juga? Kenapa nggak nyari yang legal gitu? Padahal legal tuh gampang banget ya, carinya tinggal cari Google banyak kok gitu. Nanti kalau gue nyebut dibilang promosi, pengen sih dibilang promosi, di endorse, pengen banget ya. Oke, terus kalau kita lihat di sini ya, di bawahnya kita lihat di sini donasi digital Indonesia. Share, hati-hati aplikasi skema penipuan bisa merugikan banyak orang. Sempat hadir FEC, sekarang VCCP dengan nama yang berbeda. Jangan tergiur dengan uang hanya dengan modal top up dan menonton video. Bonus referral bisa merugikan banyak orang. Informasi aplikasi skema, referensi gambar, cek ya. Informasi aplikasi tidak jelas, indeks aplikasi tidak terkait iklan resmi, alamat payment gateway tidak resmi terdapat OJK, nomor rekening aplikasi bermasalah terkait dengan aplikasi scammer lainnya. Baca dengan cermat supaya tidak gagal paham. Oke, karakter aplikasi scammer. Ya, di sini ada kontrak tidak tepat waktu, usia atau kontrak aplikasi singkat. Member paling bawah akan dirugikan atau jadi korban, saldo tidak bisa ditarik tiba-tiba. Syarat penarikan wajib naik level atau bisa dengan cara top up saldo aplikasi kembali. Selalu memberikan tekanan-tekanan dan informasi aplikasi tertutup. Intinya aplikasi scammer akan merugikan member paling bawah apabila tiba-tiba tutup. Pengguna member aplikasi bisa mendapatkan keuntungan setelah 1 bulan dikurang modal yang dikeluarkan member. Kapan tutupnya aplikasi tidak ada yang tahu. Jika tutup, member terakhir atau paling bawah akan dirugikan karena tidak akan balik modal. Pertanyaannya Anda member baru atau lama? Jika Anda member lama tingkat general, hati-hati jika ada himbauan untuk upgrade level. Apabila level yang paling 1 atau 2 dinonaktifkan, member wajib naik level setingkat 3 atau 4 dan top up lebih besar modalnya. Artinya semua keuntungan Anda kembalikan ke aplikasi scammer dan penarikan slow respon tutup. Oke. Baru ada korban. Jika datangnya di awal itu pendaftaran, jika datangnya di akhir itu penyesalan. Belajar untuk cerdas dan tidak gaptek. Abis itu dia promosi. Nih ya, promosi ini. Gue gak ngerti dia maksudnya promosi atau memberikan contoh. Ya, belajar cerdas ya. Tapi apapun ya yang kalian dapatkan dari misalkan kalian daftar duluan, kalian jadi reader, ya entitas manusia seutuhnya masa ia merugikan manusia yang lain? Coba dipikir baik-baik, punya hati kan ya.
Ya intinya itu ajalah, kembali kepada hati nurani masing-masing. Tahu di dunia ini nggak ada sesuatu hal yang mudah digapai, didapat mudah. Kalaupun memang mudah, semua orang akan lari ke sana, yakinlah itu. Ya contoh si roti ataupun teh manis yang murah aja langsung kayak menjamur di mana-mana karena viral. Apalagi kalau aplikasi kayak gini memang terbukti membayar dan legal dan resmi, udah pasti kan orang lari ke situ semua. Tapi kalau semuanya tertutup dan apa ya, hanya sebagian orang yang mengetahui, ya udahlah itu udah sas banget dan lebih baik kalian hindarin ya. Dan gue berharap semoga ya semakin sadar manusia-manusia sekarang, stop bermain Ponzi kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, coba direnungi kembali entitas manusia seutuhnya itu seperti apa. Oke, semakin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.